Pemirsa, Anda masih bersama Ichas London on Q, dan sekali ini kita lagi membicarakan memantapkan reformasi Polri. Tadi Bung Syarif udah menjelaskan ada 4 persoalan, tadi udah 2 dibicarakan. Yang mana lagi yang 2 lagi? Tadi itu sudah misalnya itu quick Quick yang wins, mereka klaim sebagai quick wins supaya masyarakat itu mempunyai simpati terhadap Polri. Jadi mereka sadar sebenarnya image polisi di masyarakat itu masih kurang baik. Oleh karena itu mereka ingin memperbaikinya dengan quick wins itu. Satu, SIM tadi, public complaint, terus penerimaan anggota bintara atau mahasiswa akademi kepolisian yang lebih baik. Tetapi yang tadi itu, yang public complaint ini harus perlu diperhatikan lebih baik. Tapi ada kemajuan yang bagus ya. Dulu ada ruangan yang khusus untuk perempuan dan anak-anak dulu dibikin itu. Itu ada, tetapi sekarang itu ini juga kelemahannya. Ketika proyek sedang dilaksanakan, biasanya itu terlaksana dengan baik. Setelah proses proyek selesai, biasa juga little by little, sedikit demi sedikit itu tidak berlanjut dengan baik. Kalau gitu ini mesti Bung Koso sebagai penasihat ahli menjelaskan ini. Jadi berarti sepertinya kita bangun institusi, tapi semua ini nggak bisa di-institutionalize, sehingga proyek tidak pernah jadi program. Gimana tuh? Saya memang benar bahwasanya apa yang kita Pak Syarif dan Pak Dilon tidak tepat dan tidak cukup kalau kita harapkan perubahan kepolisian itu lewat proyek. Karena contoh banyak sekali, semakin kita buat banyak proyek di sana, semakin sebenarnya arahnya tidak jelas, baik entah sustainability-nya, kesinambungannya, dan juga efek getarnya ke dalam institusi. Masalah kepolisian yang pokok adalah soal sebenarnya yang saya katakan kembali, blueprint tentang arah reformasi kepolisian. Saya katakan belum ada sejak Undang-Undang Nomor 2 sampai dengan 2005. Itu vakum. Ada memang yang dikatakan, oke, kita reformasi instrumental, artinya kebijakan, kultural, artinya perilaku, lalu struktural, artinya organisasi. Tapi ini lebih banyak antara 2002 sampai 2005, lebih banyak wacana di dalam untuk menjustifikasi, kami sudah berubah. But the substance perubahan itu sendiri sebenarnya belum banyak. Nah, baru sebenarnya tahun 2005 sampai 2008 ada transisi yang penting. Ini padahal, dan ini banyak dipengaruhi oleh leadership. Jadi kepolisian itu sangat begitu banyak laju cepat mundurnya itu leadership pada waktu Pak Sutanto untuk sedikit merevitalisasi kepolisian dengan cara mengefektifkan tugas-tugas mereka di dalam memberantas kejahatan narkoba, kejahatan terorisme, kejahatan dan segala macam. Tetapi ini adalah suatu sikap ofensif untuk menunjukkan revitalisasi kepolisian. Yang disebut dengan tadi menarik, kapasiti dari dalam dengan tekanan dari luar. Sampai sekarang boleh kita katakan belum seimbang. Nah, baru 2007 mulailah sadar kita di kepolisian, kalau kita hanya parsial, community policing, mumpung ada uang dari partnership, kita jalankan. Setelah proyeknya nggak menyambung. Untuk katakanlah bidang pendidikan human rights untuk Brimob, kita buat. Kalau tidak ada proyeknya, ya kembali lagi seperti itu. Artinya parsial seperti itu ditinggalkan dengan 2007 ketika Pak Bambang Hendarso mengatakan, dan kita rapat semua, membuat yang disebut dengan grand strategi dari Polri 2007 sampai 2025. Nah, quick win ini yang Pak Syarif ceritakan itu adalah small piece of this grand strategy sebenarnya, yang memang dari tahun ke tahun harus ada semacam satu target capaian gitulah. SIM-nya mulai dari 3 hari menjadi 3 jam, ya kan. Lalu juga mulai dari hanya di kantor lalu ke mall-mall, seperti itulah. Hal-hal yang sebenarnya kalau kita lihat dari grand strategi itu sebenarnya itu, maaf kata, itu sesuatu yang tetek remeh. Tetapi yang di dalam grand strategi ini ada 3 hal yang sebenarnya kalau saya melihat baru itu yang agak jelas kemana nih Polri ke depan. Itu yang pertama adalah fase pertama yang disebut dengan trust building, ya kan. Trust building membangun kepercayaan kepada masyarakat yang sudah lewat tahun 2009, meskipun hasilnya mungkin bisa kita perdebatkan. Lalu 2009 sampai 3 tahun itu yang disebut dengan partnership building. Kita udah memasuki tahap kedua ini, di mana katakanlah di sini
hubungan kerjasama kelembagaan kepolisian dengan berbagai lembaga penegak hukum, misalnya bea cukai untuk menghindari smuggling atau narkoba, menghukam dan segala macam itu dibina sampai pada ke tingkat makro, di mana nanti seperti kita katakan seorang perwira polisi di RT RW-nya bisa mencalonkan diri jadi ketua RT misalnya begitu ya, untuk di dalam rangka memperluas partnership, termasuk juga dengan pihak lembaga-lembaga donor seperti AOM dan lalu partnership dan segala macam. Nah, ini jelas di sini. Apa tujuannya partnership building di sini adalah untuk mendapatkan yang disebut dengan service in excellence. Itu tahun 2015 sampai 2025. Nah, kalau kita lihat, dan itu sudah menjadi satu blueprint sekarang. Nah, kalau kita lihat sekarang ini, bagaimana cara kepolisian untuk bisa mencapai target-target ini? Kalau keadaan normal tidak akan bisa. Tapi sekarang tinggal Bung Kasturius, ini yang paling pertama trust building udah jadi kacau ini gara-gara ini. Padahal dulu Law Summit itu oleh Mas Susilo sekarang presiden waktu itu beliau bilang mas saya dengan Eri Riana. Ini nih building trust, itu dulu istilah kita. Benar. Building trust. Makanya benar Pak Dillon. Ini ada paradoks antara satu konsep yang diwacanakan, disosialisasikan ke dalam dengan fakta yang terjadi pada institusi. Itu jelas. Katakanlah trust building waktu itu justru faktanya adalah cicak buaya, orang tidak mempercayai. Tapi yang penting di sini sebenarnya ini kan cuma suatu mekanisme, strategi atau langkah. Yang penting adalah sebenarnya ketika terjadi fakta tersebut, bagaimana kepolisian lalu merefleksikan itu. Sama seperti sekarang dengan kasus Gayus, dengan mafia pajak, mafia Markus perkara itu, apa yang dibuat dia untuk kembali kepada katakanlah reformasi itu. Itu yang saya katakan, polisi tidak mungkin kita perbaiki kalau dalam situasi normal dengan konsep yang bagus, tidak. Karena masalahnya memang sudah paradigma, ya. Paradigma berpikir ataupun paradigma mengambil keputusan ataupun paradigma manajemen penyidikan segala macam yang sudah berakar. Begini guys, terus waktu dulu di partnership ini bentar, ada berapa istilah oleh teman-teman yang kerja sama saya. Kalau Adrianus, dia dulu bilang kalau waktu zaman masih militer tembak ke kepala. Nah, kalau polisi ini mestinya tembak ke kaki. Tapi kita lihat banyak juga tawanan-tawanan untuk mematian juga semuanya sekarang kan. Nah, datang Rizal Malik kan dulu kerja juga sama saya. Dia bilang, "Bang, ini gampang ini kita lihat polisi ini berhasil apa enggak kita." Gimana hasil? Dia berdiri setelah lampu lalu lintas atau sebelumnya gitu.